Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah, atasnya rahmat dan keselamatan. Beliau berkata, annahu kana zata yaumin jalisan hazina. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dan beliau sedang dalam keadaan bersedih. Fa'atahu Jibrailu alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammadu ma hadzal huznu?" Wahai Muhammad, apa yang menyebabkan engkau bersedih? A'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya'a wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Bukankah Allah telah memberikan kepada umatmu 5 sesuatu? Yang mana 5 sesuatu ini Allah belum pernah memberikan kepada umat atau seorang pun sebelum engkau. Apa yang 5 ini yang diberikan oleh Allah kepada umatmu? Al-awwalu, kata malaikat Jibril, yang pertama, qala Allah Ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka bagaimana cara seorang hamba memahami tentang perlakuan Tuhan kepadanya? Maka wala yukhalifu zannahu. Allah tidak akan menyelisihi bagaimana prasangka hamba itu kepadanya. In zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Kalau hamba itu berprasangka baik bahwa Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan merahmatinya, maka Allah akan memberikannya. Sebaliknya ketika hamba itu putus asa, hamba itu tidak terima takdirnya, maka tentu hidupnya tidak akan diberi rahmat karena dia sudah berburuk sangka kepada Tuhannya. Yang kedua, kata malaikat Jibril, man satara alaihi fid dunya la yabdahuhu yaumal qiyamati. Siapa yang Allah tutupi aib dan kesalahannya, siapa yang Allah tutupi dosa dan maksiatnya, maka di akhirat nanti Allah tidak akan mempermalukannya. Semua kita ini pendosa, semua kita ini punya kesalahan. Tapi hanya sedikit sekali ya, yang orang tahu. Hanya Allah dan malaikatnya yang mengetahui bagaimana catatan-catatan amal buruk kita. Tapi Allah merahmati kita, dia tidak membongkar aib kita di dunia ini. Maka demikian pula di akhirat nanti ketika seseorang sebelum meninggal dia bertobat, maka Allah akan menutupi aib dan kesalahannya. Wasalisu, yang ketiga, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, lam yaghliq ala ummatika babat taubati malam yughargiru. Wahai Muhammad, selama umatmu bertaubat kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menerima taubatnya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Artinya apa? Bahwa sejauh mana orang itu larut dalam maksiat, habis umurnya dia gunakan untuk durhaka kepada Allah, lalai dari perintah Allah. Tapi ketika di akhir hayatnya, sebelum nyawa sampai ke tenggorokannya, maka Allah masih memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat. Begitu murahnya rahmat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata malaikat Jibril, kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatmu, man ata bimil'il ardi khati'atan. Siapa yang datang di akhirat nanti membawa dosa, penuh bumi ini dengan dosa-dosa dan kesalahannya, yaghfirullahu lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia menjelang wafatnya dia bertobat dan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan diampuni dosa dan kesalahannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannata. Kata Rasulullah, siapa yang adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah yarfa'ul azaba 'anil amwati bidu'ail ahya'i. Allah akan meringankan, bahkan Allah akan menghapuskan dosa atau siksa yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan sebab doa orang-orang yang masih hidup. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, mereka meninggal dalam keadaan Islam meskipun banyak dosanya, tapi tidak ada hentinya kita mendoakan saudara-saudara kita, para ulama-ulama kita, orang-orang muslim dimanapun mereka berada. Kita selalu berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Dengan doa-doa itu akan Allah angkat dosa dan kesalahan mereka, bahkan diringankan, bahkan dihapuskan azab yang telah Allah tentukan kepada mereka. Begitulah Jibril datang ketika Rasulullah dalam keadaan bersedih. Untuk menghibur Rasulullah, dia berikan berita besar ini, bahwa Allah begitu sayangnya kepada umatmu, dia kasih kemuliaan-kemuliaan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala.